Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita kesempatan menapaki 10 hari terakhir Ramadan. Hari-hari terbaik, hari-hari penuh peluang ampunan, hari-hari di mana doa-doa lebih dekat dengan pengabulan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Teladan dalam kesungguhan ibadah dan teladan dalam kepedulian terhadap kemanusiaan. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, memasuki fase akhir Ramadan, biasanya kita semakin fokus memperbaiki kualitas ibadah. Kita memperpanjang qiyam, memperbanyak istighfar, dan berharap bertemu Lailatul Qadar. Itu semua adalah bagian dari kesungguhan spiritual. Namun di tengah kesungguhan itu, ada satu refleksi penting yang perlu kita hadirkan. Sudahkah Ramadan ini mengubah cara kita memandang dan memperlakukan sesama? Karena pada hakikatnya, ketika kita berbicara tentang Ramadan, kita tidak hanya berbicara tentang ibadah personal, tetapi juga tentang bagaimana bulan ini membentuk kita menjadi pribadi yang lebih peduli dan lebih bertanggung jawab secara sosial. Inilah yang menjadi inti dari tema kita, Ramadan dan perjuangan kemanusiaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surat Al-Baqarah 183. Tujuan puasa adalah melahirkan takwa. Namun takwa tidak berhenti pada kesalehan vertikal antara hamba dan Tuhannya. Takwa adalah kesadaran moral yang terus hidup dalam diri. Kesadaran bahwa setiap pikiran, ucapan, dan tindakan kita berada dalam pengawasan dan penilaian Allah. Dari kesadaran inilah tumbuh integritas keadilan dan kepedulian terhadap sesama. Orang yang bertakwa tidak nyaman melihat ketidakadilan. Orang yang bertakwa tidak tenang ketika ada yang lapar di sekitarnya. Orang yang bertakwa tidak mudah menyakiti dengan lisan atau sikapnya. Rasulullah SAW bersabda, "Ma la yarhamu la yurham." Siapa yang tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan satu prinsip penting bahwa rahmat Allah sangat berkaitan dengan kasih sayang yang kita hadirkan kepada sesama. Kesalehan individu tidak pernah berdiri sendiri. Ia harus menjelma menjadi kesalehan sosial. Sahabat-sahabat sekalian, puasa melatih kita merasakan lapar dan haus. Ini bukan sekedar latihan fisik, tetapi juga pendidikan empati. Ia mengajarkan kita merasakan walau sebentar apa yang mungkin dirasakan orang lain setiap hari. Namun, empati yang sejati tidak berhenti pada rasa iba. Ia harus bergerak menjadi tanggung jawab. Disinilah Ramadan menemukan relevansinya dengan perjuangan kemanusiaan. Zakat, infak, dan sodakoh bukan sekedar kewajiban administratif, tetapi instrumen keadilan sosial. Ia memastikan bahwa ibadah kita berdampak, bahwa spiritualitas kita tidak terputus dari realitas sosial. Lebih dalam lagi, perjuangan kemanusiaan juga dimulai dari ruang-ruang kecil kehidupan kita. Menahan amarah di rumah, menjaga lisan agar tidak melukai, menghargai pasangan, memuliakan orang tua, menguatkan anak-anak. Karena seringkali perubahan besar dalam masyarakat berawal dari perbaikan kecil dalam diri kita. Jika Ramadan hanya membuat kita lebih rajin beribadah tetapi abai terhadap sesama, maka kita belum menangkap ruhnya. Tetapi jika Ramadan melembutkan hati kita, menguatkan empati kita, dan menggerakkan kita untuk peduli dan bertindak, maka disitulah Ramadan menjadi energi perjuangan kemanusiaan. Maka pada 10 hari terakhir ini, hendaknya kita tidak hanya mengejar pahala personal, tetapi juga memperbaharui komitmen sosial kita. Puasa yang melahirkan takwa, takwa yang melahirkan empati, empati yang melahirkan aksi. Itulah makna sejati Ramadan dan perjuangan kemanusiaan. Semoga Allah menerima ibadah kita, menghidupkan hati kita, dan menjadikan kita bagian dari orang-orang yang menghadirkan rahmat di tengah kehidupan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.